Gimana kabarnya? Oke, syukurlah semua sehat. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu. Ada yang nggak hadir? Oke, baiklah, semua hadir. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang tahu apakah itu topik pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, teks topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Oke, bagus. Ya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas seperti objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Oke. Ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Oke, bagus. Iya, ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama, paragraf teks deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua itu, paragraf yang digambarkan secara jelas, dijelaskan secara sangat jelas dan rinci secara melibatkan kesan indera. Yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teksnya tersebut. Dan yang terakhir itu, yang keempat, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri psikis atau keadaan pada suatu objek dengan rinci. Oke. Ada yang tahu apa itu struktur teks deskripsi? Dibagi berapa? Oke, bagus. Iya, struktur teks deskripsi itu dibagi 4, yaitu yang pertama, identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dan yang kedua itu klasifikasi. Klasifikasi itu penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok dan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga ini deskripsi bagian. Yang maksudnya bagian teks yang berisi mengenai gambaran bagian di dalam teks tersebut atau lebih mudahnya. Deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran yang jelas. Yang terakhir itu, yang keempat itu penutup. Ya, di sini penutupnya itu yang dimaksud kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Disinilah dibuat nanti kesimpulan dari keseluruhan teks yang kita susun. Di sini udah termasuk kesimpulannya dan atau hal-hal yang penting di dalam teks deskripsi kita. Oke. Baiklah, kaidah kebahasaan teks deskripsi itu ada 7. Yang pertama itu 1, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Seperti topik tentang Danau Toba dan yang lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Dan yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Dan yang keempat itu, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Dan yang keempat itu, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Dan yang kelima, mengandung kata kerja atau perasaan, pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan pandangan pribadi
si penulis mengenai atau tentang sesuatu subjek. Dan yang keenam itu mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai objek. Dan yang terakhir itu mengandung bahasa kiasan berupa sebuah perumpamaan atau metafora. Baiklah, sampai di sini sudah paham? Ada yang belum paham? Biar Ibu jelaskan. Oh, baiklah, semuanya sudah paham. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan tugas minggu depan di Kumpul. Tugasnya itu buatlah teks deskripsi tentang pantai dan pasar. Nanti minggu depan Ibu kumpulkan. Nanti teksnya bentuknya teksnya nanti ditulis, nggak usah diketik. Dikumpulkan minggu depan, Ibu tunggu. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang bertanya, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Oke.